Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan hasil modifikasi modul ajar yang kami lakukan. Modifikasi modul ajar ini merupakan tugas UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum kami menjelaskan hasil modifikasi yang kami lakukan, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Yusril. Kemudian ada saudari Yuniar Israini. Kemudian ada saudari Yuyun Pratiwi. Dan yang terakhir, saudari Zakia Asis. Baik, dalam penjelasan kali ini, saya membagi ke dalam dua layar, di mana layar yang berada di sebelah kiri merupakan layar modul yang belum dimodifikasi, sedangkan layar yang berada di sebelah kanan merupakan modul yang telah kami modifikasi. Modifikasi modul ajar yang kami lakukan, yang pertama yaitu di bagian identitas modul, di mana di bagian subbab kami menuliskan materi kalor yang membahas tentang perpindahan kalor. Sedangkan di modul ajar lama hanya mencantumkan kalor saja. Selain itu, alokasi waktu, modul ajar yang kami modifikasi, alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan untuk menjelaskan materi tentang perpindahan kalor. Selanjutnya, di bagian kompetensi awal, modul ajar yang guru gunakan, kompetensi awalnya hanya menganalisis fenomena pemanfaatan kalor, dan kami nilai kompetensi awal tersebut masih sangat kurang, sehingga kami menambahkan bukan hanya menganalisis fenomena pemanfaatan kalor, melainkan peserta didik juga mampu menjelaskan pengertian perpindahan kalor, mengidentifikasi jenis benda yang mudah menghantarkan kalor, dan menjelaskan macam-macam perpindahan kalor. Selanjutnya di bagian profil pelajar Pancasila, di modul ajar yang belum dimodifikasi, profil pelajar Pancasila kurang jelas dicantumkan, sehingga di modifikasi modul ajar yang kami lakukan, kami mencantumkan profil-profil pelajar Pancasila dengan jelas. Selanjutnya di bagian sarana dan prasarana, modul ajar yang lama atau yang belum dimodifikasi hanya berisi sumber belajar saja, seperti buku paket dan juga lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan kami nilai bahwa sarana dan prasarana ini masih belum terlalu jelas, sehingga kami menambahkan bukan hanya sumber belajar saja seperti buku paket, tetapi media-media yang digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya laptop, LCD, alat praktikum, dan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini sangat penting. Diharapkan dengan menggunakan video pembelajaran, maka peserta didik mudah memahami materi perpindahan kalor yang disampaikan. Selanjutnya, target peserta didik antara modul yang guru gunakan atau modul sebelum dimodifikasi dan sesudah dimodifikasi, target peserta didiknya sama, yaitu peserta didik reguler atau peserta didik umum. Selanjutnya, pendekatan model dan metode pembelajaran. Di sini kami gunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery, dan metode pembelajaran video learning dan praktikum. Sedangkan di modul ajar yang guru gunakan hanya mencantumkan model pembelajaran saja, yaitu model pembelajaran PBL. Selanjutnya di bagian kata kunci, karena modul ini berisi modul ajar tentang materi perpindahan kalor,
maka kata kunci yang kami masukkan yaitu kalor, perpindahan, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Selanjutnya untuk kompetensi inti akan dilanjutkan oleh saudari Yuniar Israini. Melangkah ke komponen inti bagian tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bahan isolator dan konduktor melalui pengamatan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bahan dan isolator dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, dan radiasi dengan benar. Adapun pemahaman bermakna, dengan mempelajari materi kalor, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pertanyaan pemantik yang muncul ialah bagaimana cara memanaskan saraba dan mengapa saraba itu bisa menjadi hangat. Melangkah ke kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan pendahuluan yang dilakukan selama 10 menit. Dalam kegiatan orientasi, guru dapat melakukan pembukaan, mengecek kehadiran siswa, serta menyiapkan fisik maupun psikis peserta didik untuk memulai pembelajaran. Kemudian pada tahap apersepsi, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik dari peserta didik terkait pembelajaran sebelumnya yang telah dilakukan. Adapun perbedaan yang cukup signifikan terkait modifikasi modul yang kami buat dengan modul sebelumnya ialah terletak pada model pembelajaran ataupun pendekatan yang kami lakukan, yang dimana pada modul kami menggunakan pendekatan yang tanggap budaya yang terletak pada pertanyaan pemantik ataupun apersepsi yang dilakukan pada kegiatan pendahuluan, sedangkan pada modul sebelumnya itu tidak menerapkan hal tersebut. Perkenalkan, nama saya Yuyun Pratiwi. Di sini saya akan memaparkan mengenai modifikasi kelompok kami terhadap modul ajar Guru Pamong, yaitu pada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan inti, di modul Guru Pamong terdapat 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pemantik. Sedangkan pada modifikasi modul ajar yang kami lakukan, kami menetapkan 6 langkah pembelajaran. Pada langkah pembelajaran pertama yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana peserta didik dibagi berdasarkan gaya belajarnya, yang terdiri dari 3, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya peserta didik juga diberikan lembar kerja peserta didik yang berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Langkah kedua yaitu identifikasi masalah. Pada langkah yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini peserta didik diminta mengumpulkan data dari literatur yang tersedia seperti buku cetak dan sumber-sumber belajar lainnya. Selanjutnya langkah keempat yaitu pengolahan data. Jadi peserta didik diminta untuk mengolah data berdasarkan dari apa yang mereka dapatkan pada langkah sebelumnya. Pada tahap kelima yaitu verifikasi. Nah, di sini masing-masing perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Adapun peserta didik yang lain diharapkan menyimak dan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik dan tanggapan terhadap seluruh hasil diskusi peserta didik. Selanjutnya, langkah ke-6 atau langkah terakhir yaitu generalisasi atau penarikan kesimpulan. Jadi, peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya pada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini kami juga melakukan modifikasi pada modul Guru Pamong. Modifikasi yang kami lakukan yaitu diantaranya yang pertama, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif pada saat pembelajaran. Yang kedua, guru menunjuk seorang peserta didik untuk memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini. Yang ketiga,
guru menyampaikan tentang materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu materi pemuaian. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Masuk pada bagian refleksi. Pada modul ajar yang digunakan di sekolah, bagian refleksi belum terbagi secara terperinci, dan hasil modifikasi kelompok kami, refleksi terdiri dari dua bagian, yaitu refleksi guru dan refleksi peserta didik. Selanjutnya, bagian asesmen atau penilaian. Pada modul ajar yang digunakan di sekolah, terdiri dari asesmen sumatif berupa tes tertulis dan asesmen formatif berupa pengerjaan uji kemampuan pada subbab dalam bentuk penilaian tertulis. Sedangkan asesmen hasil modifikasi kelompok kami, penilaian atau asesmen terdiri dari asesmen sumatif berupa tes tertulis yang telah dilengkapi dengan rubrik penilaian, lalu ada asesmen formatif berupa penilaian sikap peserta didik dilengkapi dengan rubrik penilaian. Selanjutnya, masuk pada kegiatan pengayaan dan remedial, di mana pada modul ajar yang digunakan di sekolah, pengayaan aktivitas utama di mana guru dapat memberikan contoh penggunaan kalorimeter yang tersedia di sekolah, menunjukkan sistem kerja dan manfaatnya. Sedangkan dari hasil modifikasi kelompok kami, kegiatan pengayaan dan remedial, kami bedakan antara pengayaan dan remedial. Pengayaannya adalah peserta didik diberikan kegiatan untuk membaca dan menjelaskan aplikasi pemanfaatan kalor dan perpindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk bagian remedial, peserta didik mempelajari kembali materi dan latihan soal yang belum dipahami. Selanjutnya adalah modifikasi bagian LKPD. Untuk LKPD pada modul pembelajaran di sekolah, LKPD terdiri dari satu bentuk tes. Sedangkan dari hasil modifikasi kelompok kami, yaitu LKPD terdiri dari beberapa bentuk tes sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu LKPD dengan gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan yang terakhir adalah LKPD dengan gaya belajar kinestetik.